Suara Muslim Radio Network 93,8 FM, Suara Muslim Surabaya 89,9 FM, Suara Muslim Lumajang 88,7, Kaliga FM Suara Muslim Tuban, dan turut bergabung pula dalam program kita Mitra 97 FM Batu. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda di pagi hari yang segar ini di Jumu'ah Mubarak? Hari ini adalah hari keluarga karena kita libur bersama ya, dan selamat menikmati hari-hari bersama keluarga. Mitra Muslim, kita bertemu dalam program Kajian Fajar, dan tentu di edisi hari Jumat kita akan hadirkan kisah-kisah Al-Quran, melanjutkan kisah dari Nabiullah Musa alaihissalam. Mitra Muslim, Nabi Musa dilahirkan di zaman kekejaman Fir'aun terhadap Bani Israel, yang mana Fir'aun ini membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir dengan alasan ramalan atas mimpinya akan lahir seorang pemuda yang akan menghancurkan kerajaannya. Kisah ini sudah kita bahas cukup lama ya, beberapa episode, dan hari ini kita akan lanjutkan kisah dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun di bagian yang kedua. Setelah sebelumnya di pekan yang lalu kita sudah membahas tema ini, dan ini adalah kelanjutan dari tema yang pekan lalu. Dan tentunya kisah ini kita hadirkan bersumber dari kitab Al-Mustafad min Qososil Quran, karya dari Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ainul Yakin LCMAG. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bersama keluarga pagi hari ini Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah khair. Ini hari libur, rencana akan melakukan sejumlah kegiatan atau acara bersama keluarga apa saja nih Ustadz? Ya mungkin di rumah saja lah ini. Menikmati kebersamaan di rumah ya, itu salah satu yang paling menyenangkan. Baik Ustadz, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas bagaimana dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun, dan kita nantikan bagaimana respon Fir'aun terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al subahana subahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhidna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa, ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimma yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah di hadapan Fir'aun dan menyampaikan misi dakwanya, menyampaikan pesan dakwanya kepada Fir'aun. Namun apa jawaban Fir'aun? Apa respon Fir'aun? Fir'aun mengingkari dakwaan Nabiullah Musa alaihissalam. Seperti yang sudah diprediksi bahwasanya Fir'aun tidak mungkin ini mengiyakan ikut dan iman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi tetap bahwasanya meskipun orang yang mungkin sudah diprediksi tidak mungkin beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak putus asa kepada mereka-mereka yang menurut matematika kita mereka tidak akan pernah ikut dan mengiyakan atau menerima nasihat-nasihat kita. Tapi di sini Allah mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, meskipun Fir'aun itu yadgha, Fir'aun itu tagha, Fir'aun itu bahasa kita mungkin sudah akut ya, kezalimannya akut, kenakalannya, kedurhakaannya kepada Allah itu sudah pada puncaknya karena dia mengaku sebagai ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk dakwah kepada Fir'aun. Ini memberikan sebuah nasihat dan pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita tidak boleh putus asa terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut kita. Sama dengan Nabiullah Muhammad SAW tidak pernah putus asa dalam berdakwah. Ketika Nabi Muhammad SAW dakwah ke kota Taif dan ternyata luar biasa diusir dengan lemparan batu, dikatakan gila dan lain sebagainya. Namun
apa Nabi Muhammad SAW yang katakan kepada malaikat yang menawarkan Nabi Muhammad untuk menghancurkan penduduk Taif, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap kalau memang tidak mereka yang bisa beriman kepadaku, tidak bukan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, aku berharap kelak nanti anak cucu mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti ternyata luar biasa. Setelah itu Taif menjadi salah satu kota yang dengan jumlah penduduk mayoritas Islam terbesar di Hijaz atau di Arab Saudi kalau sekarang ya. Bahkan makam dari Abdullah bin Abbas, salah satu ulama besar di zaman para sahabat dan zaman tabi'in, beliau makamnya di kota Taif. Maka ini mitra muslim mengajarkan kepada kita bagaimana kita tetap optimis ya, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai orang-orang yang mungkin menurut kacamata kita mereka tidak mungkin mengikuti dakwah atau nasihat kita. Fir'aun ini kemudian menjawab menjawab dakwah Nabiullah Musa alaihissalam dengan ucapan yang termaktub ini dalam surat Al-Qasas ya. Al-Qasas seingat saya. Ini surat Al-Qasas ayat 38. Monggo kalau memang ada mushaf di sampingnya, mitra muslim bisa kita sama-sama mengkaji ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Jadi Fir'aun ini mengatakan kepada pendukung-pendukungnya, kepada orang-orang elit di sekitar istana, dia mengatakan ma'alimtu lakum, saya tidak tahu, saya tidak ada ya, tidak tahu atau saya tidak tahu dan tidak ada Tuhan selain saya, kata Fir'aun. Fa'auqid li ya Hamanu 'ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Kemudian Fir'aun ini mengatakan fa'auqid li ya Haman, wahai Haman. Di sini disebut Haman. Haman itu siapa? Haman itu adalah orang terdekatnya Fir'aun. Jadi bahasa kita mungkin sudah Perdana Menteri ya. Di tangan kanannya Fir'aun, Fir'aun meminta kepada Haman, wahai Haman, fa'auqid li, bakarkanlah untukku, maksudnya ya bangunkanlah ya untukku, bakarkanlah untukku tanah. Jadi tanah itu kan kalau dibakar itu kan nanti menjadi batu loh, Mas Koha dan mitra muslim. Sama kayak tanah batu bata itu kan awalnya kan dibakar dulu untuk menjadi bangunan. Sama zaman dulu juga seperti itu. Jadi zaman dulu itu sudah peradaban Mesir itu memang terkenal ya. Maksudnya Mesir itu luar biasa peradabannya, peradaban kunonya itu luar biasa. Bahkan mereka jauh sebelum adanya konstruksi atau macam-macam ilmu-ilmu ilmu pembangunan itu dan sebagainya, mereka sudah mempunyai piramida. Fauqid li ya Haman, wahai Haman, kata Fir'aun, bakarkanlah tanah untukku, faj'al li sarhan, lalu bangunkanlah untukku bangunan, ay qasran. Dalam kitab kita ini Al-Mustafad min Qasasil Quran, ini adalah Fir'aun meminta Haman untuk membakar tanah-tanah liat itu untuk dijadikan batu, kemudian dijadikan istana atau bangunan yang tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Agar apa? Agar saya bisa naik dan kemudian saya bisa melihat Tuhannya Musa itu. Jadi Fir'aun ini menantang Nabiullah Musa, mengingkari dakwah Nabi Musa dengan seperti ini. Jadi sok gagah. Jadi dia ingin membangun sebuah bangunan yang tinggi, kemudian dia naik ke sana dan dia ingin mencari-cari Tuhan Nabiullah Musa alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Fir'aun mengatakan pada akhir ayat ini, wa inni la'azunnu minal kadhibin. Saya menduga Musa itu bohong itu, dan saya tidak akan bertemu dengan Tuhannya. Meskipun saya nanti naik dan mencari-cari Tuhannya di langit itu. Ini
mengandung beberapa poin ya sebetulnya Mas Fahri ya. Yang pertama itu mitra Muslim bahwasanya Fir'aun mendaku dan mengaku sebagai Tuhan. Yang pertama, tidak ada Tuhan selain saya, kata Fir'aun. Yang kedua, Fir'aun ingin membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi sekali untuk mencari-cari Tuhan Nabiullah Musa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa kitab-kitab tafsir, saya karena penasaran, bangunan tinggi ini maksudnya apa? Karena dalam beberapa tulisan artikel di internet itu saya baca ini merupakan piramida. Jadi banyak penulis-penulis itu di internet itu, di web-web yang cukup terkenal dan juga nggak terkenal ya, itu ternyata mereka menulis bahwasanya piramida itu sudah ada dan sudah ini diprediksi oleh Al-Quran seperti ini dengan ayat ini. Ketika saya cari-cari di kitab-kitab tafsir itu Mas Kohar dan mitra Muslim, itu tidak saya temukan bahwasanya itu ahram. Itu adalah piramida, itu ahram ya. Dalam bahasa Arabnya ahram. Itu piramida, tidak ada. Saya penasaran, terus saya buka-buka kitab-kitab tafsir. Oh, mungkin saya kurang membuka kitab tafsir yang kontemporer, yang modern. Saya buka juga, ternyata juga belum ada. Kemudian saya menemukan di tafsir Al-Misbah ini ya, tafsirnya Prof. Quraish Shihab. Saya buka di sini dan di sini dengan jelas disebutkan bahwasanya Al-Quran tidak menyebutkan apakah bangunan itu benar-benar dibangun atau tidak. Jadi setelah ayat ini tidak berbicara kelanjutannya apakah Haman itu benar-benar membangunkan untuk Fir'aun sebuah bangunan yang tinggi seperti dengan yang Fir'aun minta atau yang sesuai dengan requestnya Fir'aun. Tidak seperti itu, tidak berbicara tentang itu. Meskipun dalam beberapa tafsir di sini juga disebutkan, tafsir Al-Misbah ini, dalam tafsir Al-Khazin itu disebutkan bahwasanya adanya bangunan itu dan bahwa Fir'aun menaikinya lalu turun membawa darah. Jadi Fir'aun itu sudah menyiapkan darah, lalu dia naik ke atas, kemudian dia turun dan membawa darah itu, dan dia mengatakan bahwasanya telah membunuh Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau Prof. Syihab ini menyaksikan atau meragukan riwayat Al-Khazin ini, keterangan dari tafsir Al-Khazin ini, karena memang riwayat-riwayatnya diragukan ya. Dan tafsir Al-Khazin memang terkenal dia meriwayatkan riwayat-riwayat apapun meskipun riwayat itu lemah gitu. Dan juga Prof. Quraish Shihab juga memastikan di sini bahwasanya tentu saja bangunan dimaksud bukan piramid-piramid yang kini sebagian diantaranya masih ada dan masih berdiri kokoh di Mesir. Jadi bukan piramid itu ternyata. Jadi bangunan yang diminta oleh Fir'aun ini bukan piramid itu. Dan piramid yang paling tinggi itu hanya 138 meter. Itu sangat kecil ya kalau untuk buat bangunan-bangunan yang dianggap sebagai bangunan tinggi. Jadi pada pagi hari ini saya pastikan bahwasanya tulisan-tulisan yang di internet itu saya tidak tahu rujukannya dari mana. Yang jelas ketika kita membaca Al-Quran atau ayat itu kita harus merujuk pada kitab-kitab tafsir yang kita tahu penulis-penulisnya itu memang mu'tamad ya, mu'tabar, yang kita tahu bahwasanya keilmuannya luar biasa. Dan saya belum menemukan satupun dalam kitab-kitab tafsir tentang bahwasanya yang dimaksud pada surat Al-Qasas ayat 38 ini adalah ahram, adalah piramid. Memang tinggi Mas Kohar. Jadi saya 2 kali ke sana, piramida Giza ya. Yang terkenal memang Giza, yang tinggi itu Giza. Itu memang tinggi mitra Muslim, sangat tinggi sekali, dan itu memang batu kayak seperti ditumpuk-tumpuk seperti itu. Betul. Dan memang luar biasa. Dulu belum mengenal itu tadi ilmu konstruksi dan lain sebagainya, belum ada alat-alat berat, tapi mereka sudah membuat piramida itu. Memang itu salah satu bukti peradaban Mesir kuno. Tapi perlu kami ulangi lagi bahwasanya itu bukan yang dikatakan Fir'aun pada ayat 38 surat Al-Qasas ini. Sehingga saya sampai sekarang belum menemukan bahwasanya ayat 38 surat Al-Qasas ini berbicara tentang piramida. Jadi kalau kita baca sejarah piramida itu memang berbeda dengan yang seperti ini ya. Dan kita tidak tahu Fir'aun yang mana yang membangun piramida itu. Dan saya tidak ingin membahas ke situ karena itu bukan konsen saya dan bukan pada pembahasan kita pada
ini. Mungkin nanti silakan cari sejarah Mesir dan sebagainya, mungkin di situ ada. Kemudian mitra Muslim, setelah Fir'aun pada ayat ini mendaku sebagai Tuhan, kemudian yang kedua ingin menakut-nakuti Nabiullah Musa, dan ya istilahnya juga mengejek Nabiullah Musa karena ingin membangun sebuah bangunan yang tinggi dan ini mencari-cari Tuhannya Nabi Musa. Pasti tidak ada, kata Fir'aun. Ya memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlihat dan tidak bisa kita lihat ya. Karena memang al-ghaib ya. Jadi tidak bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang tidak mungkin bisa dilihat oleh Fir'aun. Dan kemudian Fir'aun mitra Muslim setelah mengingkari dakwah Nabiullah Musa dan Allah Subhanahu wa taala tentunya sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia mengatakan dan mengancam, qala la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Jadi mengancam Nabiullah Musa alaihissalam, jikalau engkau, kata Fir'aun, itu mempunyai Tuhan selain saya akan memenjarakanmu. Jadi ancaman bahwasanya kalau tidak nurut kepada saya akan saya ginikan. Kalau nggak seperti ini, ini sebuah bahasa atau komunikasi seorang jabbar, seorang yang zalim, seorang yang berkuasa, yang sok kuat dan lain sebagainya, yang tidak sadar bahwasanya kekuasaan itu hanya sementara dan dia bisa kapan saja akan runtuh kekuasaannya. Karena apa? Karena qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Karena kekuasaan itu hanya milik Allah dan Allah memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan, dan Allah akan mengambil kekuasaan itu dari siapapun yang dia inginkan juga, dan Allah mampu memuliakan orang yang hina, dan Allah juga menghinakan orang yang mulia. Maka semuanya Allah itu maha kuasa terhadap segalanya. Kemudian di kitab kita ini juga tadi saya katakan bahwasanya Fir'aun itu mendaku sebagai Tuhan, bahkan tidak standar ya mengakunya itu ya, tidak tanggung-tanggung bahasa kita. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian a'la, yang paling tinggi, kata Fir'aun. Sedangkan Nabiullah Musa alaihissalam itu berdakwah kepada Fir'aun itu dalam surat An-Nazi'at ya, surat An-Nazi'at juz 30 itu yang dihafal oleh anak-anak kita, adik-adik kita itu, hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayat al-kubra. Saya ingin berhenti di sini bahwasanya ayat ke-19 surat An-Nazi'at ini mitra Muslim disebutkan di sini bahwasanya saya akan tunjukkan kepada engkau wahai Musa jalan menuju Allah sehingga kamu akan takut kepada Allah. Sehingga mitra Muslim, untuk kita takut kepada Allah, jalannya adalah apa? Adalah ma'rifatullah, adalah mengetahui Allah, adalah mengenal Allah, adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mengapa yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena al-ulama ini siapa? Al-ulama'u billah, orang yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada konsep apabila kita ingin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fir'aun ini menolak yang pertama, menolak pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, menolak makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Fir'aun tidak mungkin fatakhsha, Fir'aun tidak mungkin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah Fir'aun itu menantang. Oleh karenanya ayat 20 itu fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Kemudian Allah tampakkan kepada Fir'aun, Allah lihatkan kepada Fir'aun ayatal kubra, bukti yang sangat besar sekali, yang nyata sekali. Apa bukti itu?
Nah, inilah buktinya nanti pembuktian Nabiullah Musa alaihissalam yang diminta oleh Fir'aun. Kalau memang kata Fir'aun ya tadi, kembali lagi ke surat Asy-Syu'ara ya. Ini surat Asy-Syu'ara, kata Fir'aun, kalau memang kamu menganggap ada Tuhan selain saya akan memenjarakanmu wahai Musa. Kemudian Fir'aun mengatakan pada surat Asy-Syu'ara ayat 30, karena memang mitra muslim, kisah Nabi Musa ini tidak seperti kisah Nabi Yusuf yang terletak pada satu surat ya, sehingga cukup sedikit repot kita ketika mempelajari kisah Nabi Musa harus loncat ke surat A, surat B, surat C, karena surat-surat itu saling berkaitan ya dan saling melengkapi. Jadi mungkin kalau misalnya saya tidak membahas pada surat A, mungkin saya membahas surat B, itu memang karena itu tadi mitra muslim saling melengkapi sebetulnya. Tidak bisa kita bahas semuanya seluruh surat kita bahas, itu tidak mungkin ya. Karena memang itu tadi bahwasanya kisah Nabi Musa alaihissalam ini kisah yang sangat panjang sekali dan paling banyak disebut-sebut dalam Al-Quran. Namun penyebutannya tidak pada satu surat seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam yang runtut pada satu surat sehingga kita enak membacanya seperti membaca novel. Makanya disebutkan sebagai ahsanul qasas gitu kan. Kisah yang sangat bagus sekali. Kembali ke Nabiullah Musa alaihissalam, Fir'aun ini akhirnya meminta, qala awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Fir'aun menantang Nabiullah Musa, kalau memang kamu punya Tuhan selain saya, akan saya penjarakan kamu. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, bagaimana kalau saya mendatangkan sesuatu yang sangat jelas-jelas, dalam artian bukti bahwasanya apa yang saya bawa ini benar. Fir'aun kemudian mempersilahkan, qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Ya sudah, silakan. Kalau memang kamu benar, silakan. Silakan tunjukkan itu. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya, kemudian menjadi ular yang besar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga memasukkan tangan beliau ke lubang lubang pakaian beliau, atau bahasa sekarang jaib ya, jaibun itu saku ya. Kalau saya baca itu jaibun itu lubang yang dibuat untuk kepala, itu dulu jaibun itu jadi kan pakaian kita ini kan untuk masuk kepala kita ini kan ada lubangnya, jadi masukkan ke dalam itu namanya jaibun. Kalau sekarang dalam bahasa Arab jaibun itu saku. Nah, itu yang pernah saya baca seperti itu. Jadi Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam lubang bajunya itu, kemudian faidha hiya baydha'u lin-nazirin, muncullah cahaya yang sangat terang sekali seperti kasyams, seperti matahari. Ini persis seperti yang Nabi Musa alami ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu di gunung Tur Sina ya, di Bukit Sinai yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian bagaimana pembuktian Nabiullah Musa alaihissalam itu? Apakah menyadarkan Fir'aun atau justru malah Fir'aun menantang balik Nabiullah Musa alaihissalam? Insyaallah kita bahas pada segmen berikutnya. Baik, Ustadz, kita akan rehat sejenak dan mitra muslim, Anda juga sudah boleh berpartisipasi ya melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp, dan juga saya ingatkan bahwa program ini juga tayang di channel YouTube Suara Muslim TV. Silakan Anda bergabung di sana, sampaikan komentar Anda di kolom komentar. Jika Anda butuh linknya, boleh saya kirim kepada Anda. Selepas ini juga insya Allah akan saya tampilkan linknya di status Suara Muslim ya. Dan jangan lupa jika Anda menyapa melalui channel YouTube ya, yang lebih integrated ke berbagai daerah dan juga berbagai kota dan negara, boleh Anda sampaikan dari mana kota Anda menyimak program ini. Silakan, kami nantikan Anda dalam program Kisah-Kisah Al-Quran. Kami segera kembali.
Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam program Kajian Fajar. Di edisi hari Jumat, kita hadirkan kisah-kisah Al-Quran dan kita masih melanjutkan kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Dan mitra muslim, saya ingatkan kepada Anda bahwa program ini juga hadir di channel YouTube Suara Muslim TV. Jadi jika Anda ingin mereview, ingin mendengarkan kembali atau mungkin juga ingin mengkoleksi kajian ini, boleh juga tengok di channel Suara Muslim TV. Kalau sudah bergabung di sana, jangan lupa subscribe ya. Berikan like dan juga komentar agar semakin ramai channel-channel digital Suara Muslim. Saya sapa dulu untuk Bapak Arifin. Alhamdulillah menyimak katanya. Kemudian Ibu Musarafah Anwar. Umi sedang mengikuti begitu ya. Kemudian Pak Susilo yang menyampaikan juga sedang menyimak. Ibu Aminatus Zuhri, Alhamdulillah menyimak, dan Pak Tohari ini menyampaikan juga sedang mendengarkan. Pak Alif yang ada di Gersik, terima kasih. Kemudian melalui WhatsApp yang paling pagi menyapa saya itu adalah Ibu Larasati. Begitu programnya dimulai langsung meminta link untuk streamingnya dan sudah saya berikan ya. Ibu Kusmiati juga sudah menyapa saya. Satu lagi, ini belum ada namanya ya, tapi ingin mendapatkan link dari channel YouTube Suara Muslim TV, sudah saya berikan. Dan juga bisa Anda tengok linknya di status WA Suara Muslim. Karena itu Anda mesti menyimpan nomor WA Suara Muslim agar tahu update-update terkini dari Suara Muslim. Kemudian Pak Mulyo yang ada di Bubutan sudah berkomentar dan menanggapi, nanti akan saya bacakan selepas kita mendengarkan kelanjutan kisah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ainul Yakin. Tapi Ustadz, perkenankan bagi saya untuk mengangkat dering telepon sejenak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sumo di Gersik. Pak Ustadz. Sumo di Gersik, silahkan. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Sumo. Ustadz, saat Fir'aun mengejar Nabi Musa di laut itu kan sebenarnya Fir'aun itu sudah ragu bahwa dia akan ditenggelamkan sama Allah Ta'ala. Waktu mengikuti Nabi Musa turun ke laut yang lautnya ada terbelah itu. Nah, yang saya tanyakan itu saya mendengar tuh katanya kudanya Nabi Musa itu betina, kudanya Fir'aun yang laki-laki. Nah, padahal Fir'aun kan sudah tidak mau mengejar, tapi karena kudanya Fir'aun itu kena rangsangan dari kudanya Nabi Musa. Begitu Ustaz. Apa betul seperti itu ya Ustaz ya? Yang dinaikin Fir'aun itu kudanya jantan laki-laki, yang dinaikin Nabi Musa kudanya betina. Maka saat itu juga kudanya Fir'aun itu langsung meloncat begitu Ustaz. Apa betul begitu ceritanya Ustaz? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumo, langsung gas Ustaz ya. Ini adalah kisah berikutnya, betul Ustaz? Ya, sebetulnya itu kisah nanti di ujung, Pak Sumo ya. Nanti pada puncaknya nanti antara Nabi Musa dan Fir'aun itu kita kejaran itu nanti belum kita bahas. Mungkin entah beberapa episode berikutnya ya, 3 atau 4 ya, masih panjang sebetulnya. Ini kalau dalam sebuah kalau keterangan itu belum ya, saya belum menemukan itu ada kudanya Fir'aun jantan terangsang dengan kudanya Nabi Musa yang betina sehingga mengejar terus sampai ke laut. Itu saya belum menemukan itu Pak Sumo. Coba nanti saya cek lagi Pak Sumo ketika sudah pada pembahasan itu ya. Menarik karena memang juga ya. fokus kita agar kita konsentrasi kita tidak terlalu jauh, alurnya biar tetap terjaga. Insya Allah nanti pada pertemuan pas membahas dan membedah tentang itu, saya akan cari apakah memang benar keterangan yang demikian, bahwasanya Fir'aun kudanya jantan dan Nabi Musa kudanya betina. Oke, ini menarik juga begitu ya. Dan mitra muslim, kita juga akan temui pertanyaan dari Pak Mulyo yang ada di Bubutan menyampaikan yang menarik dari ayat yang dipaparkan bahwa teknologi bangunan di Mesir saat berasal dari bata atau komposisi tanah yang dibakar, bukan dari dugaan semula dari pahatan bongkahan batu begitu ya. Oke, baik. Ini tidak ada pertanyaan, hanya komentar ya Ustadz ya. Dan memang menarik ya, kita takjub dengan salah satu karya, kalau dibilang bagian yang diceritakan Ustadz Ainul Yakin tadi tentang piramid begitu. Itu adalah salah satu peninggalan di masa lalu yang memang menunjukkan peradaban di kala itu yang memang ternyata cukup canggih Ustadz ya. Kita juga takjub dengan kemegahan bangunannya pada saat itu. Baik, kemudian saya juga sapa Pak Soleh
yang ada di Bogor menyampaikan kisah Nabi Musa yang ada di beberapa lokasi surat. Apa hikmahnya? Ada yang diulang-ulang begitu. Maksudnya pertanyaannya, apa hikmah di balik Ya, pengulangan-pengulangan itu, Ustaz? ya. Ya, dalam kisah Al-Qur'an itu mungkin ini di awal ya, awal pertemuan kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu saya kasih saya jelaskan tentang bagaimana pentingnya kisah-kisah dalam Al-Qur'an ini, dan di antaranya itu adalah ada kisah-kisah yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an, dalam artian Mhm. di surat ini sudah ada, kemudian diulang lagi pada surat ini, dan lain sebagainya. Termasuk benar Nabi Musa alaihissalam itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu adalah ketika Al-Quran itu mengulang-ulang itu, Pak, mengulang-ulang ayat tersebut. Bahkan mungkin ada ayatnya yang hampir sama, ada yang ayatnya berbeda, tapi substansinya sama. Ini menunjukkan bahwasanya urgensi tentang ayat tersebut. Jadi pentingnya ayat tersebut sehingga diulang-ulang oleh Al-Quran. Hmm. Ini hikmah yang dikatakan oleh para ulama tentang ayat Al-Quran ya. Dalam ulumul Quran mungkin itu tadi ada ya setiap hari Rabu itu ya. Mhm. Itu kenapa ayat kok diulang-ulang? Seperti hanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang seingat saya 31 kali kalau saya Ya. tidak salah hitung. Kalau memang salah nanti mau dibenarkan ya. 31 kali Allah mengingatkan kita, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan. Karena memang manusia itu sangat banyak sekali yang kufur terhadap nikmat, tidak ingat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Makanya disebut dalam Al-Qur'an itu wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur. Makanya diingatkan dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sangat penting sekali dan sangat isi substansi dari fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu sangat luas sekali dan dalam sekali kalau kita bahas ya. Dan saya tidak ingin membahas itu pada pertemuan kita kali ini karena memang ketika Al-Quran mengulang-ulang sebuah ayat, maka ada hikmah di situ bahwasanya ayat itu sangat penting sekali. Termasuk kisah tentang Nabiullah Musa dan Fir'aun. Baik, ke Bunda Yuli ini menyampaikan komentar, Ustadz saya juga pernah dengar kisah kuda sebagaimana yang diceritakan oleh Pak Sumo tadi. Oke, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ainul Yakin, tapi untuk pada poin kisah itu memang pada kesempatan di episode mendatang ya. Kalau misal dalam sebuah film ini bisa jadi sebuah klimaknya begitu Ustadz ya. Tapi sebelum ke sana Mitra Muslim, memang ada kisah yang sangat menarik bagaimana saya sih menyebutnya beradu kekuatan, kesaktian, kehebatan antara Musa dan Fir'aun. Di awal tadi Ustadz sempat ceritakan tentang mukjizat Nabi Musa yang bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Nah ini rasanya kita akan masuk ke bagian sana Ustadz ya, bagaimana peristiwa itu terjadi dan ini sangat menarik untuk kita dengarkan. Silakan Ustadz. Ya, Mitra Muslim, ketika Fir'aun ini membantah Nabiullah Musa alaihissalam tentang dakwah-dakwanya dan sebagainya, akhirnya Nabi Musa alaihissalam ini ingin membuktikan bagaimana kalau saya buktikan tentang kebenaran dakwahku ini wahai Fir'aun. Akhirnya silakan, kata Fir'aun, silakan. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang sangat besar dan juga memasukkan tangannya ke lubang di bajunya dan ternyata menjadi cahaya yang sangat bersinar sekali. Kemudian ketika Fir'aun melihat itu, Fir'aun tidak berpikir lama ya, karena sudah di zaman Fir'aun itu dikelilingi oleh penyihir-penyihir ya. Jadi penyihir-penyihir yang sangat luar biasa keilmuannya ya. Jadi sudah guru besarnya lah kalau bahasa kita mungkin ya. Guru besarnya ilmu sihir itu juga di sekitar Fir'aun semua. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu mukjizatnya adalah bagaimana tongkat beliau itu menjadi ular nantinya yang akan melahap semua ular-ular yang disihir ya, yang itu merupakan hasil dari sihiran para penyihir Fir'aun. Sehingga kita tahu Mitra Muslim bahwasanya setiap nabi itu akan membawa mukjizat sesuai dengan masanya. Nabi Yusuf alaihissalam salah satu mukjizatnya adalah mentakwilkan mimpi, karena memang raja Mesir saat itu dikelilingi oleh para penafsir mimpi, tokoh-tokoh agama yang mana mereka itu justru malah menjadikan agama itu untuk meraih kekuasaan dan meraih hasrat duniawinya mereka.
sehingga muncullah Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan takwil mimpinya. Begitu juga Nabiullah Musa alaihissalam dengan tongkatnya yang menjadi ular yang sangat besar ya, dan juga beliau tangannya ketika dimasukkan ke lubang pakaiannya atau bajunya menjadi sinar yang sangat terang sekali. Apa kata Fir'aun? Langsung Fir'aun mengatakan, qala lil mala'i halau inna hadza sahirun alim. Wah, ini ilmu sihir tingkat tinggi nih, kata Fir'aun ini. Jadi Fir'aun menganggap itu sebagai sihir. Jadi Nabi Musa itu dituduh sebagai penyihir, padahal itu bukan sihir. Karena apa? Karena bisa memilah. Makanya nanti ya yang beriman pertama kali adalah penyihir-penyihirnya Fir'aun. Karena apa? Tahu bahwasanya ini bukan sihir. Yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir, itu mukjizat. Karena beda, ilmu sihir dengan yang tidak itu beda. Sehingga Fir'aun ini mengatakan itu penyihir. Oh, Musa ini penyihir. Bahkan mengatakan bahwasanya Musa ini ingin yuridu ayyukhrijakum min ardikum ya. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum bisihrihi. Famadza ta'murun. Jadi Nabi Fir'aun ini mengatakan kepada orang-orang terdekatnya, petinggi-petingginya, bahwasanya ini adalah sihir tingkat tinggi, kata Fir'aun. Yuridu ayyukhrijakum. Musa ini ingin mengusir kalian semua dari tanah air kalian, yaitu Mesir ini, dengan sihirnya. Famadza ta'murun. Lalu bagaimana menurut kalian? Jadi Fir'aun ini sangat pintar sekali. Dia ngerti tentang sejarah juga, bahwasanya kita tahu ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkuasa di Mesir, lalu diboyong semua orang-orang Bani Israel, sehingga orang Bani Israel di Mesir itu menjadi orang-orang terhormat, dan orang-orang Mesir yang asli menjadi orang kasta kedua. Kemudian ketika Fir'aun ini mengkudeta raja yang datang jauh setelah Nabiullah Yusuf alaihissalam, ini akhirnya berubah haluan. Fir'aun itu menjadi raja Mesir, karena sebutannya Fir'aun itu raja di Mesir, dan akhirnya orang-orang Mesir ini menjadi kasta tertinggi, dan orang-orang Bani Israel dijadikan budak-budak. Sehingga ketika Nabi Musa berdakwah untuk tauhid, untuk keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada unsur politik, hasrat kekuasaan Nabi Musa alaihissalam. Ini Fir'aun memainkan itu, dan mitra muslim, memainkan itu. Bahwasanya ini loh, Musa dengan sihirnya ingin mengusir kalian semua. Ayo, apakah kalian mau menjadi seperti kakek nenek moyang kalian yang menjadi budak ketika, atau kasta kedua terendah ketika orang-orang Bani Israel menguasai Mesir. Jadi ini permainan Fir'aun ya, provokasi Fir'aun. Jadi Fir'aun itu pintar sekali, Fir'aun itu. Karena emang kalau nggak pintar nggak jadi raja dia selama itu ya. Jadi sangat pintar sekali Fir'aun itu memainkan itu dan mengatakan seperti itu. Oh, ini Musa dengan sihirnya inilah dia ingin mengusir kalian. Nah, kalau sudah kata-kata mengusir kalian, ini kan seakan-akan orang-orang Mesir saat itu ingin dibenturkan untuk masalah tanah air dengan Nabi Musa. Maka ini yang akhirnya nanti semakin greget ya bahasa kita itu ya, antara Nabi Musa dan Fir'aun ini semakin greget itu loh. Jadi kenapa? Karena itu orang kalau sudah diinikan Mas Far dan mitra muslim, dia dengan sukunya, bangsanya, negaranya, tempat tinggalnya, kotanya, desanya, itu kan akan mudah terbakar ya, akan mudah terprovokasi kan, seperti itu ya. Kalau misalnya mungkin ya bonek ini kemudian dicaci maki oleh supporter lain, dijelek-jelekan Persebaya atau Surabayanya, tentu kan akhirnya marah dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimainkan oleh Fir'aun di hadapan orang-orang Mesir. Dan ini yang menariknya, ini merupakan yang tadi disebutkan oleh Mas Kohar, pembuktian kebenaran antara Nabi Musa dan kubu Fir'aun. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang terdekat Fir'aun ini mengatakan, qalu arjih wa akhahu wa ba'at fil madaini hasyirin ya'tuka bikulli saharin alim. Ya sudah, gini saja Fir'aun, kita buat seperti sayembara pertandingan itu di lapangan terbuka, dilihat banyak orang,
kita datangkan penyair-penyair handal kita, Saharin Alim. Wow. Jadi penyair-penyair kita handal, guru besar sihir kita itu, dari Okay. kampus-kampus kita itu kita hadirkan semua untuk menghadapi Musa di tanah lapang. Aha. Semuanya lihat, semuanya bisa menyaksikan sehingga nanti kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah. Baik Ustadz, seru Maka- nih rasanya Ustadz ya. Ya. Saya sambil membayangkan loh Ustadz. Oke, seru banget ya Mitra Muslim, tapi kita harus berbagi waktu karena ada pesan-pesan mitra kerja kami. Mereka lah yang mendukung dakwah ini tetap mengudara. Ayo kita simak informasinya dan jangan lupa belanja kepada mereka karena mereka ini telah mendukung jalannya dakwah ini. Kita segera kembali. Saya juga perlu sapa kembali sejumlah pendengar setia Suara Muslim, juga penonton setia Suara Muslim TV. Ada Ibu Janeta Hayah, terima kasih telah menonton program ini melalui channel YouTube Suara Muslim. Ada Ibu Lili Faizah Sidoarjo, alhamdulillah senang sekali Ustadz ilmunya, terima kasih. Kemudian Ibu Ani Larasati, alhamdulillah bisa menyimak dan selalu sehat walafiat ya untuk Ustadz Yakin dan juga Mas Kohar. Ibu Hayin juga menyimak dari kota Gresik. Siapa lagi ya? Semuanya saja yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Suara Muslim. Dan jangan lupa, bagi juga informasi program ini agar manfaatnya lebih meluas lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aha. Assalamualaikum. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Bu Majid Gresik, silakan. Bu Majid, Bu Mai ini. Oh Bu Mai. Alhamdulillah nih tumben bisa Gampang, masuk. tak tahu lagi. Paling susah masuknya tuh yang telepon Oke. by phone itu loh, yang malam. Baik, silakan Bu Mai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, saya ini pencinta pokoknya Suara Muslim, apalagi suara ceramah-ceramah pagi, siang sama malam itu. Alhamdulillah saya tidak pernah tinggal. Tapi mau menanya susah Ustaz. Pokoknya susah. Mengenai ini Ustaz, saya kan sudah mendengarkan cerita-cerita Nabi Musa. Kan si Hanam itu suruh bikin bangunan itu. Apakah itu bangunannya itu yang jadi di Mesir itu Ustaz? Oke. Itu saja, Sama Bu Mai. ini Ustaz, kan ada lagi waktu lomba hari raya itu kan musuh-musuhnya itu akhirnya tersungkur mengingat tahu bahwa itu adalah kekuatan Allah. Mhm. Apakah rajanya itu mengatakan akan memotong tangan dan kaki bersilang. Apakah dilaksanakan gitu Ustaz? Terima kasih Ustadz. Maaf Ustadz, tanyanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mai, salah satu pendengar kita yang paling setia, radionya tidak pernah mati. Masya Allah. Oke, Ustadz langsung saja. Poin pertama rasanya sudah ya tadi Ustadz ya? Ya tadi sudah saya jelaskan Bu Mai bahwasanya memang dalam artikel-artikel internet itu banyak penulis yang mengatakan itu adalah piramida, ya piramida. Tapi tadi sudah saya jelaskan dalam tafsir Al-Misbah ini Prof. Quraish Shihab itu memastikan bahwasanya itu bukan piramida, itu berbeda, bukan itu maksudnya. Dan Al-Quran juga tidak berbicara apakah memang Haman itu benar-benar membangun atau itu hanya gertakan Fir'aun saja. Jadi bisa jadi itu hanya gertakan Fir'aun saja. Adapun yang keterangan dalam tafsir Al-Khazin yang Fir'aun itu naik dan membawa darah turun itu hanya riwayat-riwayat yang diragukan. Kemudian yang kedua itu nanti insya Allah minggu depan Bu Mai ya. Jadi kalau dibahas sekarang nanti sudah tidak surprise sekali, tidak penasaran nanti. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang penyair-penyair Fir'aun itu nanti ketika bersama Nabi Musa membuktikan kebenarannya dan benar pada hari raya itu Yaumuz Zina ya. Itu pada hari raya benar apa yang dikatakan Bu Mai. Insya Allah Bu Mai ya. Insya Allah semoga kita sehat, umur panjang. Insya Allah kita bahas pada Jumat depan insya Allah. Oke, baik. Saya beralih ke WA. Ada Ummu Sifa menyampaikan setiap Jumat pagi. Pembahasan dari Ustadz Ainul Yakin selalu dinanti. Terima kasih ilmunya. Jazakallah ya Ummu Sifa.
yang ada di Banjar, Jawa Barat. Oh, Masya Allah. Jawa Barat ya juga sudah bergabung. Berikutnya saya beralih ke Pak Agustiadi di Taman Pinang. Masya Allah ya. Saya masih setia mendengarkan melalui streaming Jumat pagi, salah satu acara favorit saya. Masya Allah. Semoga Suara Muslim bisa punya network di Jabodetabek. Ayo, siapa yang bisa rekomendasikan radio-radio di sana untuk siaran bareng dengan Suara Muslim? Sebagaimana juga pagi ini kita bersama dengan Mitra 97 FM Batu. Bagaimana kabar keluarga Mitra? Mudah-mudahan juga selalu stay tune ya bersama Suara Muslim. Dan Pak Sudaryanto, Pak Komandan ya, sudah bergabung juga. Saya menyimak Ustadz, kisah Fir'aun memang sangat menarik untuk dikaji dan kita ambil hikmahnya. Mungkin yang disampaikan Pak Sumo itu terinspirasi kisah kuda Haryo Penangsang, kuda jantannya Gagak Rimang yang tidak terkendali ketika melihat kuda betina milik R. Sutowijoyo yang langsung meloncat menyeberang sungai Bengawan Solo. Wah, seru Ustaz ya. Ini pendengar kita istimewa loh ya. Referensinya banyak sekali. Saya malah baru mendengar dua bagian ini begitu ya. Iya, sama. Seru ini, seru Masya Allah. Kalau kita jumpa darat kayaknya seru nih Ustaz ya. Iya, sejarah Nusantara nanti itu gabungan itu. Kemudian bisa ada korelasi kan? Saya sapa berikutnya Ibu Nurul, ya ini menyampaikan kisah-kisah Al-Quran Bang Ustadz Abdul Kohar dan juga ayahanda narasumber Kiai Haji Ahmad Ainul Yakin. Saya mohon tanya di surat Al-A'la di ayat terakhir berbunyi wal akhiratu khairu dan seterusnya Ustadz ya. Kemudian Ibrahim wa Musa, apakah ayat tersebut merupakan mukjizat Nabi Musa? Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih Ibu Nurul yang ada di Bangil. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Iya, itu kan ayat terakhir Ustaz. Akhir surat Al-A'la itu. Betul. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini ya, suhufi Ibrahim wa Musa itu ya. Betul ya, suhufi Ibrahim wa Musa, betul. Iya. Khairul wa abah, mohon maaf. Wal akhiratu khairu wa abqa ya. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya memang itu adalah kitab-kitab di dalam kitab-kitab Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Musa selain mendapatkan kitab Taurat juga beliau mendapatkan suhuf ya. Suhuf itu ya sama, cuma lembaran-lembaran yang dari Allah Subhanahu wa taala, cuma berbeda dengan kitab suci seperti Taurat, Injil dan Zabur dan Al-Qur'an. Dan memang dijelaskan dalam kitab-kitab itu bahwasanya kehidupan dunia ini adalah sementara, kehidupan akhirat itu adalah kekal, dan kita harus lebih memprioritaskan kehidupan akhirat kita, dan kita gunakan dunia ini untuk sebagai bekal untuk kepentingan akhirat kita. Memang benar itu. Makanya di akhir itu adalah suhfi Ibrahim wa Musa, dan itu termaktub dalam suhuf kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Baik Ustadz, ini tanpa terasa kita sudah melebihi waktu yang semestinya nih Ustadz ya. Jadi kita lebih penasaran lagi untuk mendengarkan kisah ini di episode mendatang, karena Fir'aun menantang Musa di tempat umum untuk unjuk kebenaran ya. Siapa yang paling sakti, siapa yang paling hebat, mukjizat apa yang dimiliki masing-masing begitu untuk pembuktiannya. Seru rasanya Mitra Muslim, tapi ini akan kita bahas di kesempatan mendatang. Ustadz mohon berkenan ditutup dengan simpulan dan juga dilanjutkan dengan doa. Silakan. Baik, sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga hari-hari kita penuh dengan berkah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, sehingga ilmu itu mengantarkan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saya sampaikan bahwasanya innama yakhsyallaha min ibadil ulama, hanya orang-orang yang tahu tentang Allah, hanya orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu tentang Allah lah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan itu menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا غفار يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافيه
اللهم ادفع وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل من الخاضعين مطيعين ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang tunduk, hamba-Mu yang taat kepada Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari sikap sombong, dari sikap jabat, dari sikap puasa, dari sikap semena-mena, dari sikap zalim dan lain sebagainya ya Allah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, suami kami ya Allah, istri kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, menantu kami ya Allah, keluarga besar kami ya Allah. Jadikanlah mereka penghias mata, penghibur lara, penentram jiwa, dan jadikanlah kami ya Allah memimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mentakdirkan kami sama-sama hadir di majelis ilmu Amin. yang disebut oleh para nabi, atau disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai taman surga. Maka takdirkanlah kami ya Allah untuk bisa berkumpul kembali ya Allah di taman surga-Mu yang sesungguhnya kelak ya Allah bersama para nabi dan para rasul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Ainul Yakin dan Mitra Muslim. Hari ini kita mendengarkan kisah Nabi Musa alaihissalam yang luar biasa. Banyak apresiasi dari Mitra Muslim, dan tentu saya mengharapkan Anda selalu menantikan program ini di setiap Jumat pagi. Kita awali pagi kita dengan majelis taklim yang penuh berkah ini. Insya Allah hari-hari berikutnya kita juga akan mendapatkan perlindungan dan juga keberkahan dari Allah. Terima kasih Anda telah mendengarkan. Pada waktu 7 pagi nanti saya akan kembali menyapa Anda. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepada-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.